Kalau boleh pinjam istilah yang dipakai oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, ndasmu. Untuk jawaban statement-statement yang dilontarkan oleh para pejabat tentang meragukan nasionalisme, mengeklaim tidak cinta tanah air. Hashtag ini sebetulnya udah setahun yang lalu itu sudah disampaikan oleh namanya Mas Ainun Najib yang diaspora di Singapura. Dulu hashtag ini ternyata orientasinya, motivasinya untuk memotivasi kawan-kawan yang punya skill. Udah kita keluar dulu, nanti kemudian setelah itu kita balik gitu. Karena memang keahlian mereka itu tidak bisa dibayar oleh negara ketika minta salary, tapi tetap semangatnya adalah semangat nasionalisme cukup tinggi. Karena mereka yang membuat tagar pertama itu. Nah, tagar sekarang kan kecenderungannya ada semacam sinisme politik. Jadi respon publik itu melihatnya, ini kok begini ya? Gitu. Bangsa ini kita lagi ngebangun kok malah mau kabur-kaburan. Makanya saya bilang ya sudah mau kabur-kabur aja lah gitu loh. Tapi semangatnya gini lah. Kita harus punya sedikit spirit kebangsaan. Kalau mau jadi petarung yang baik, jangan keluar dari gelanggang biar nggak dibilang pecundang. Gitu, karena bangsa ini lahir dari sebuah semangat anak muda. Biar nggak dibilang anak muda ini anak muda yang kelompok cengeng, kan nggak mau. Saya ulangi lagi, meminjam istilahnya Presiden Prabowo Subianto, ndasmu. Kabur aja dulu itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap. Ya begini ya, kalau ada kabur aja dulu itu kan ya ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu. Apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif, ya kan, tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Emang masyarakat selama ini menutup mata kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah kan terbuka terhadap masukan. Kalau memang yang benar-benar salah-salah. Kalau kemudian hopeless itu seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan, ya mohon maaf, kurang cinta terhadap bangsa. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau ada masalah. Ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua ini, saya pikir saya yang pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru jalan, saya pikir oke. Yang pertama nih ya, kita ini harus punya rasa nasionalisme. Negara yang paling mantap ini sebenarnya Indonesia. Kita punya semuanya. Bahwa kita belum melakukan secara maksimal, iya. Tugas kita adalah bagaimana memperbaiki negara ini. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kita merebut kemerdekaan ini lewat perjuangan. Orang tua-tua kita, kakek-kakek kita, turunan kita, dalam merebut kemerdekaan ini banyak yang diperkosa, banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja rodi. Tujuannya adalah kelak anak cucunya bisa membawa negara ini dengan baik. Tapi kalau teman-teman muda, menurut saya kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Kalau satu yang pergi yang datang 1000 kok, masih banyak. Kita ini kan 270 juta, 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini. Negara ini tanggung jawab kita bersama. Saya sebagai anak juga dari pelosok ujung timur Indonesia, sedih aja melihat seperti ini. Jadi saya menganggap bahwa tidak ada urusan perpindahan warga negara mereka dengan lapangan pekerjaan. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur, ya sudah kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik mas mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah di negeri lain diusir pemerintahnya, Hasina diusir, ya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah,
Kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Ya. Nah, begitu aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa hidup ya kita cari hidup di mana? Kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan sudah mengalami berbagai tugas, dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu, di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Itu seharusnya direspon dengan baik, bukan diejek gitu. Ya Mahfud, jadi itu saya pertanyakan dengan nasionalisme Anda, kata Menteri Bahlil menanggapi itu. Lalu yang tadi yang terakhir, Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel yang mengatakan ya kabur aja, kalau perlu nggak usah pulang sekalian. Itu ya Pak tanggapi tadi itu. Jadi ada beragam Pak pendapatnya. Jadi gini loh, Mas, negara ini dibangun dengan nasionalisme, rasa cinta kepada bangsa dan negara ini. Karena apa? Karena nasib, sejarah dan tujuan yang sama. Kita akan hidup bersama secara adil di negara ini. Kalau mau miskin, ayo miskin bersama. Gitu, agar apa? Bahwa kemiskinan itu bukan karena kejahatan dilakukan oleh pengusaha tapi penguasa, tetapi karena kita belum mampu menggunakan sumber daya alam. Nah, nasionalisme seperti itu bisa luntur. Ya, nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim seperti di Korea, dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di Bangladesh, diusir pemerintahnya. Di Syria diusir, kan gitu. Nah, kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa ya, kabur aja dah dulu gitu. Itu kan sebenarnya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di dalam NU itu jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban yang netral daripada ngusir orang. Nah, akumulasi dari ketidakpuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan difahami, bukan dimusuhi. Orang mengatakan gitu itu harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Oke ya, tentang kabur. Satu lagi Pak. Jadi setelah tagar kabur aja dulu, berlanjut Pak. Ya, kemarin mulai muncul dan makin ramai hari ini hashtag atau tagar yang isinya tuh bunyinya Indonesia Gelap. Jadi tagar Indonesia Gelap itu muncul dari kemarin dan beberapa mahasiswa, beberapa kampus Pak, termasuk kampus UI yang menyampaikan seruan itu, dan itu diikuti dengan demonstrasi di beberapa tempat Pak. Mereka mengungkapkan bahwa itu bentuk ekspresi kekecewaan mereka kepada pemerintah sekarang atas kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Pak Mahfud mungkin juga mencermati sedikit demi sedikit perkembangan itu. Apa tanggapan Pak Mahfud tentang hashtag Indonesia Gelap tersebut dan teriakan mahasiswa tentang itu? Ya, hashtag kabur aja dulu dan Indonesia Gelap atau Garuda Hitam ya. Iya betul, simbol Garuda Hitam Pak. Bukan Garuda Biru lagi. Itu sebenarnya pasangan dari ekspresi kecewaan. Tapi yang Indonesia Gelap itu orang yang lebih mengajak secara lebih dinamis, tetap di dalam tapi kita menerangi Indonesia yang gelap ini dengan gerakan-gerakan yang sportif, terukur, objektif gitu. Sehingga muncul Indonesia Gelap. Ayo kita sadarkan sekarang. Indonesia ini gelap. Oleh sebab itu kita jangan putus asa, karena saya teringat apa yang ditulis oleh Mas Sukidi ya di dalam Harian Kompas pada tanggal 9 Januari tahun 2005 ini, dan juga dipidatukan di Nurholis Majid Society pada 30 Desember tahun lalu 2004. Mas Sukidi maksudnya alumni Harvard yang sekarang pemimpin. Ya, Mas Sukidi alumni Harvard itu. Ya. Jadi dia mengutip Jalaluddin Rumi agar kita ini tidak putus asa. Jadi begini dia kutipannya itu. Jalaluddin Rumi itu mengatakan, jika di sekelilingmu tanpa gelap gulita, maka lihatlah barangkali dirimu bisa menjadi seberkas sinar kecil yang bisa menerangi.
Jadi ini sekarang ini nampaknya Indonesia gelap memang di pandangan apa namanya anak-anak muda yang membuat hashtag itu, dan kita semua gelap ini mau kemana? Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan. Petanya mau kemana? Tidak jelas. Lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Mari kita berkumpul sebagai lilin-lilin agar lilin yang kecil-kecil itu kalau bersatu menjadi obor yang besar. Oleh sebab itu mari kita mencoba menjadi lilin agar kegelapan tidak berlanjut. Kita buat penerangan, buat obor yang besar. Karena setiap kita menjadi lilin, mari kita berkumpul di dalam sebuah gerakan Indonesia menjadi terang. Coba. Jadi intinya teriakan tentang Indonesia gelap itu sebaiknya kita refleksikan di lingkungan kita untuk menjadi obor, menjadi lilin kecil di tengah kegelapan itu, menjadi cahaya seperti kata Jalaluddin Rumi tadi, Pak ya. Iya.